mulai lah ya, 131. Oke, udah pukul 31. Mulai lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Raffi Aprian Baskoro, mahasiswa MSCB Batch 6 Bisa AI Academy, akan membawakan webinar yang berjudul Discovering the Digital Frontier, Introduction the Internet of Things. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Raffi Aprian Baskoro. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Saat ini saya menempuh semester 6 dan mengikuti kegiatan kampus merdeka di Bisa AI Academy. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita ini membahas mengenai Internet of Things. Jadi pada materi yang akan saya sampaikan itu meliputi dari sejarah IoT, pengertian IoT, terus ada jenis-jenis aktuator, terus kemudian jenis-jenis sensor, cara kerja sensor, dan yang terakhir kita akan mempraktekannya IoT sederhana menggunakan Tinkercad. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang sejarah IoT. IoT itu kalau sejauh ini itu dibagi menjadi empat tahap lah, atau 4 kategori. Yang pertama yaitu mechanization, water power, steam power. Itu di zaman dulu menggunakan sebelum mengenalnya internet atau ya perkomputeran lah, itu masih menggunakan gerak-gerak mekanik, kemudian atau water power atau steam power. Kemudian ada mass production, assembly line, dan electricity. Nah, kemudian pada fase ketiga ini udah masuklah ke yang namanya computer and automation. Nah, selanjutnya kita ini sedang berada di fase keempat atau cyber physical system. Nah, ini ada beberapa gambaran saat revolusi industri 1.0 masih menggunakan mekanik-mekanik, ada ya steam power, ada water power. Nah, ini udah masuk ke revolusi industri 2.0. Udah mulai menggunakan assembly line, yaitu untuk perancangan-perancangan. Nah, pada fase ketiga, disitulah fase yang revolusioner, yaitu mulai digunakannya mekanisme komputer. Nah, ini 3.0. Nah, saat ini sudah masuk ke revolusi industri yang ke 4.0. Disinilah mulai dari automation, robotik, dan yang baru-baru kita dengar kali ini kan revolusi industri 5.0, mulai dari meta, terus seperti di meta-meta gini. Nah, semua sejarah Internet of Things itu bisa dirangkum dari sini, daripada awal 1980-an, yaitu ada mesin kop di Universitas Carnegie Mellon terhubung ke internet dan dapat melaporkan persediaan minuman dingin. Yang itu udah merupakan Internet of Things. Nah, karena di Internet of Things itu ada kata-kata internet. Nah, disitulah bisa dikatakan sebuah IoT karena dia menggunakan internet. Jadi kalau misalkan punya mesin Coca-Cola tapi nggak ada internetnya, itu tuh belum termasuk IoT, tapi smart system hitungannya. Terus lanjut ke genre dan mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet yang bisa bekerja sesuai dengan perintah yang dikirimkan dari komputer yang disebut dengan embedded internet atau pervasive computing. Nah, di sini juga dikatakan lagi pemanggangan roti ke internet. Nah, itu mencakup sebuah IoT. Nah, bisa lanjut dibaca ini. Nah, terus
ada nih RFID mulai digunakan sebagian besar-besaran oleh militer AS di program SAFI karena melihat raksasa retail Walmart untuk menyebarkan RFID di semua toko di seluruh dunia untuk lebih besar dan terbatas dan lebih besar batas. Nah, RFID ini tuh sebuah kartu yang dimana kartu itu kalau ditempelin ke sensor dapat membaca si kartu tersebut. Ini ada perkembangan komputer. Jumlah transistor untuk komputer. Terus ini sama seperti tadi revolusi industri. Nah, kalau kita lihat di kota-kota maju sekarang tuh dia udah menggunakan IoT ya. Itu smart city bisa dikategorikannya. Jadi semua di kota itu udah dikoneksiin lah menggunakan internet. Kalau nggak usah jauh-jauh deh kemana, misalkan di Jogja aja. Di Jogja tuh udah ada yang namanya si aplikasi Jogja Kita. Kalau ini teman-teman tahu ya, Jogja Kita. Nah, di Jogja Kita itu ada salah satu penerapan IoT. Di situ kita bisa lihat si CCTV nih. Jadi kan di setiap titik-titik yang udah ditentuin tuh dipasangin CCTV. Tapi CCTV ini bisa diakses secara publik. Kita tinggal download aja aplikasi apa Jogja Kita. Nanti kita tinggal buka lah apa si bagian CCTV. Jadi kita bisa mantau. Misalkan saya dari Klaten nih mau ke Jogja, mau lihat Jogja ini hujan apa enggak. Kan kita tinggal bisa lihat buka Jogja Kita terus kita bikin buka CCTV-nya. Jadi kan nah itu salah satu penerapan IoT di Smart City. Terus untuk definisi IoT sendiri itu merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Nah, jadi hitungannya si IoT ini tuh mesin to mesin. Jadi misalkan dari sensor ke komputer, dari sensor ke software gitu kan. Jadi dari sensor nih ini berkomunikasi, dia mengirimin data, mengendalikan, menghubungkan. Jadi dari sensor, misalkan sensor menangkap data, terus diolah di software. Nah, ini ada perkembangan teknologi IoT dari pre-internet, itu telepon dan SMS, Internet of Content, itu World Wide Web atau WWW, terus Internet of Service, Web 2.0, Internet of People, Social Web, dan kemudian di IoT, Machine to Machine. Terus, nah ini ada dari tahap pre-internet, terus Internet of Content atau ya World Wide Web tadi, terus ada Internet of People, mulai dari sosial media nih ada Twitter, YouTube, terus Wattpad, semuanya di sini. Terus yang terakhir di Internet of Things, yaitu ada machine to machine. Nah ini yang konsep dasarnya IoT itu ya machine to machine, mengacu pada komunikasi antar mesin yang dilakukan menggunakan suatu jalur tertentu. Dalam IoT, jalur yang digunakan adalah internet. Jadi kan cara berkomunikasinya si mesin sama mesin ini ya pakai apa? Ya pakai internet. Itu dia yang dimaksud sama Internet of Things. Nah, kalau kita tahu nih dari IoT itu juga bisa dikatakan si smart device ini. Smart device itu ada yang terhubung sama internet, ada yang enggak. Tapi kalau yang terhubung sama internet itu yang dimaksud dengan si IoT. Misalkan kayak Google Home Voice Controller nih. Itu kan kalau terhubung ke internet, misalkan kita dari tempat yang jauh, terus kita pengen nyalain lampu, misalkan dari luar rumah kita pengen nyalain lampu tuh, kan cara menghubungkan berkomunikasinya antara si smartphone kita sama si device-nya itu kan pakai jalur internet. Nah itulah yang dikatakan si IoT. Kalau cuma sebatas smart device, berarti dia itu nggak ada peran internet di dalamnya gitu. Jadi ada Bardhi Smart Door Lock, terus air quality monitor. Nah sekarang kita pengen melihat datanya itu dari HP, tapi nggak perlu ke device-nya si sensornya. Nah itu IoT. Terus ada benefit dan tren teknologi IoT, itu reduction in operational cost. Nah, dapat memangkas biaya operasional karena semua dapat dilakukan secara otomatis. Nah itu adalah salah satu keunggulan IoT. Terus ada enhanced security measure. Keamanan merupakan kebutuhan utama dalam IoT. Nah, kenapa keamanan merupakan kebutuhan utama? Karena kan misalkan data yang kita ambil tuh datanya penting nih. Misalkan kita kayak cuaca buat monitor misalkan CCTV itu, tapi CCTV-nya bukan CCTV publik. CCTV misalkan
buat CCTV keamanan gedung apa-apa gitu kan, keamanan itu penting. Jadi orang nggak bisa asal akses si CCTV-nya. Kalau beda lagi dengan si CCTV publik, itu memang dipergunakan buat masyarakat umum. Terus gathering risk data. Nah, muara dari sistem IoT yang dikembangkan adalah pengumpulan data baik dari sensor atau perangkat yang lainnya. Data ini dapat digunakan sebagai prediksi atau kebutuhan lain yang dapat membantu kehidupan manusia. Terus, achieve customer centricity. Teknologi IoT umumnya dikembangkan berdasarkan permasalahan dari pengguna, sehingga teknologi yang dikembangkan terpusat sesuai keinginan pada pengguna IoT sendiri. Nah, kenapa sih IoT itu dibutuhin? Nah, itu ini buat dikembangkan berdasarkan permasalahan si pengguna. Jadi kalau pengguna misalkan ada yang namanya, misalkan kalau musim kemarau nih, terus kita punya tumbuhan, tapi kita lagi di luar rumah, kita pengen nyiram gitu kan susah kan, misalkan dari luar rumah pengen kita nyiram daripada kita nyuruh orang. Nah, ada yang namanya teknologi IoT, bisa dikatakan smart garden gitulah. Jadi kita tinggal tanamin sensor, terus kita punya aktuator. Aktuator tuh kalau di smart garden ini bisa dikatain sebagai si pompanya, pompa yang buat ngeluarin air buat nyiram tanaman itu sendiri. Jadi misalkan sensornya udah mendeteksi nih, apa, kelembapan tanahnya udah di bawah rata-rata buat disiram. Nah, dia bakalan ngirim data tuh ke sensor, data ke aktuator buat merintahin si aktuatornya ini ngeluarin air buat nyiram. Nanti ketika kelembapan tanahnya udah sesuai, nah bakal berhenti tuh apa buat nyiramin airnya. Nah, itu dikembangkan dari permasalahan pengguna. Nah, ini ada contoh implementasi IoT Smart City berbasis IoT. Itu banyak sektor yang bisa mencakup si IoT ini. Ada industri, keamanan, retail, sosial, kesehatan, tempat tinggal, energi, mobilitas. Terus ada smart home yang dekat sama kita, kunci pintu, CCTV, AC, lampu, manas, garasi. Nah, ini smart farming atau smart garden tadi. Buat pengumpulan data, monitoring ternak, pemetaan kondisi tanah, penyemaian, pembajak tanah otomatis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai si arsitektur dan infrastruktur IoT dan contoh use case IoT. Pengertiannya dulu nih, arsitektur IoT. Arsitektur ini menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait fungsi dan pengaturan serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya adalah membuat sistem untuk menghubungkan antara perangkat agar dapat bekerja sama. Nah, di arsitektur IoT ini itu dibagi jadi ada IoT 3 layer, 4 layer, 5 layer, dan 7 layer. Namun sebenarnya semua layer itu tuh konsepnya itu sama. Jadi agar si perangkat yang satu dapat berhubungan dengan perangkat yang lainnya. Kurang lebihnya arsitektur IoT itu seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari tingkatan yang paling sederhana, yaitu arsitektur IoT 3 layer. Nah, arsitektur IoT 3 layer itu punya namanya yang layer perception layer, network layer, sama application layer. Di mana di perception layer ini, itu tuh ada yang namanya sensor sama aktuator. Fungsi dari perception layer ini, kita itu adalah mengumpulkan data. Ini tuh mengumpulkan data pada bagian perception layer. Lanjut ke bagian network layer. Nah, network layer ini itu isinya router dan gateway. Maksudnya apa sih router dan gateway itu? Itu adalah jalan komunikasi kita dari perception layer menuju application layer. Itu jalannya kita lewat network layer. Itu tuh ada banyak caranya. Ada yang pakai WiFi, ada yang pakai Bluetooth. Nah, seperti itu. Jadi, buat menghubungin si perception layer ke application layer itu kita butuh yang namanya network layer, atau buat jalannya lah buat ke application layer. Nah, di sini di perception layer itu ada sensor, RFID, semuanya ini termasuk si perception layer. Nah, di network layer tadi ada WiFi, terus ada Bluetooth, sama ada LoRa. Nah, kalau di application layer sendiri itu lapisan yang paling atas lah, yang berhubungan sama kita, yang bisa kita gunakan. Misalkan kita punya aplikasi buat monitoring gitu. Nah, yang aplikasi yang kita gunakan itu yang dinamakan si application layer. Misalkan layer ini atas penyedia yang diminta oleh pengguna, misal hasil pembacaan suhu, kelembapan, tekanan udara, pengukuran intensitas cahaya, dan lainnya.
Nah, jadi misalkan dari si perception layer udah dapat data, tapi kan datanya itu belum bisa kita lihat. Kita lihatnya di mana? Di application layer itu kegunaannya. Nah, bedanya selanjutnya di arsitektur IoT 4 layer. Bedanya dari IoT 3 layer itu tuh cuma beda di bagian yang namanya middleware. Di SmartThings itu tuh sama kayak di bagian perception layer. Network gateway sama seperti yang 3 layer dan application sama. Bedanya cuma di middleware. Nah, sama di SmartThings layer itu sama aja kayak si perception layer, isinya sensor, controller, sama aktuator. Gateway itu sama kayak network layer. Nah, bedanya apa di IoT 4 layer sama 3 layer? Itu tuh di bagian middleware layer. Di middleware ini tuh ada yang namanya API atau Application Programming Interface. Terus ada juga yang namanya database. Jadi misalkan bedanya di 3 layer nih. Kalau 3 layer dari perception layer mau dihubungin ke application layer itu kan cuman di network layer. Network layer kan cuman sebatas lewat. Jadi data dari si perception layer langsung dikirimin ke application layer. Jadi data itu nggak disimpan di mana-mana kalau di IoT 3 layer. Nah, kalau IoT 4 layer, ini tuh bisa disimpan datanya. Misalkan kita punya database buat mengukur suhu di 1 hari. Jadi setiap berapa menit, itu tuh datanya bisa disimpan di database. Bahkan setiap detik itu bisa disimpan. Bedanya di situ kalau di middleware layer. Nah, kalau di IoT 5 layer ini udah agak berbeda. Jadi ada objek atau perception, terus objek abstraction itu network, service management itu middleware, application itu sama kayak yang tadi. Yang bedanya di sini ada business layer. Sama untuk si objek perception itu sama, networknya sama, middleware-nya sama, application layer-nya sama. Nah, yang beda itu di business layer. Layer bisnis ini bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan aktivitas atau layanan sistem IoT melalui pembuatan diagram alur, model bisnis, dan grafik pada data yang diproses yang diterima dari layar aplikasi. Selain itu, berdasarkan analisis big data, layer ini mendukung pengambilan keputusan secara otomatis serta pembuatan strategi bisnis yang cerdas. Nah, bedanya di situ untuk IoT 5 layer. Nah, terus yang paling kompleks di arsitektur IoT ini itu ada arsitektur IoT 7 layer. Itu ada things, connectivity, edge computing, data optimization, data abstraction, application. Ada ini tuh people collaboration dan process layer. Ini tuh yang membedakan dari keseluruhannya. Jadi ini melibatkan pengguna sama internet connectivity, terus ininya sama data accumulation. Nah, data yang dikumpulin itu sama, abstraction layer sama, application layer itu sama. Nah, ini yang beda. Seseorang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dapat menggunakan aplikasi yang sama. Oleh karena itu, di IoT ini tujuan akhir bukanlah pembuatan aplikasi, tetapi pemberdayaan orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik dalam kolaborasi dan komunikasi bisnis. Sebagian besar proses melalui beberapa aplikasi IoT. Pokoknya di sini tuh melibatkan si penggunanya untuk si arsitektur IoT 7 layer. Nah, ini ada infrastruktur IoT. Nah, ini tuh ada infrastruktur IoT di industri ya. Teknologi IoT dapat diaplikasikan ke berbagai industri. Selain berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan, IoT memberikan kemudahan menjalankan bisnis dengan otomasi, manajemen aset bisnis, kontrol biaya, dan masih banyak lagi. Ini ada contohnya. Jadi kan kalau IoT di industri itu hitungannya udah IoT bukan yang 3 layer, 4 layer lagi, tapi udah 5 layer sama 7 layer. Soalnya dia lebih kompleks IoT-nya. Terus ada lagi yang di Smart City, penerapan kota pintar, membuat pemerintah lebih mudah terhubung dengan masyarakat, memantau infrastruktur, fasilitas kota, dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara real time. Jadi ada CCTV, air monitor, traffic monitor, energy meter. Nah, semua itu dikumpulin di sini. Ini hitungannya buat API-nya. Jadi menghubungkan, kan datanya ini kan tipe datanya berbeda-beda nih. Dari sini, sini, berbeda semua nih tipe datanya. Dikumpulin lah di sini, diproses, masuklah dia ke si middleware sini. Terus terakhir barulah dimunculin di website atau di mobile app. Nah, itu di
bagian application layer. Ada REST API yang itu di bagian middleware. Jadi smart city itu banyak konsep banyak things atau perception layernya itu banyak buat digunakan di smart city, bukan hanya 1-2 tapi bisa puluhan bahkan ratusan kalau buat di smart city di bagian smart things-nya. Nah, ini ada use case IoT, itu bisa di industri nih, bisa buat smart product, bisa buat monitoring barang, itu bisa. Nah, di logistik, nah itu juga menerapkan IoT ini. Itu barang yang dikirimkan diidentifikasi keberadaan menggunakan GPS, baik GPS kendaraan atau pembawa barang. Hal ini digunakan untuk memastikan barang terkirim dengan baik, serta dapat digunakan sebagai sumber data. Nah, misalkan kita kan pesan barang terus kita pengen tracking, nah itu sudah termasuk penerapan IoT itu. Jadi barangnya itu dikirimin datanya kan pakai GPS nih, GPS ngirimin data, terus diolah, disimpan, terus ditampilin ke kita. Nah, itu kan konsepnya IoT karena dia menggunakan internet buat penghubungan datanya. Itu ada smart irrigation, sistem pertanian, smart city. Banyak kalau use case IoT itu banyak, bisa dikembangin lah, semakin kesini tuh semakin berkembang sih use case IoT ini. Ada smart parking. Nah, jadi misalkan di smart parking nih ya, itu tuh ada si sensor-sensor tuh buat di setiap titik-titik orang parkir lah, misalnya mobil parkir atau motor parkir, itu ada sensor-sensor tersendiri. Jadi nanti dari sensor ini dideteksi, misalkan ada tempat kosong nih, dia ngirimin sinyal ke server, terus diolah, terus ditampilin datanya. Oh, ada tempat yang kosong berapa gitu. Misalkan penuh nih, ada penuh, sensornya ngirimin data lagi. Oh, tempatnya penuh, terus diupdate di bagian application layer-nya. Gitu. Terus ada rangkaian alat ukur, alat pendukung elektronik dan ketiga. Nah, komponen elektronika ini kalau kita IoT itu nggak bakal jauh-jauh namanya sama komponen elektronika. Di komponen elektronika itu dibagi sama komponen aktif. Nah, contoh-contoh komponen aktif itu ada dioda sama IC. Kalau dioda merupakan adalah suatu komponen aktif yang dihasilkan oleh persambungan antara bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Dioda memiliki beberapa jenis diantaranya. Ini ada diode bridge untuk penyarah arus AC ke DC, diode zener untuk pengaman rangkaian sebagai penstabil tegangan. Jadi kan kalau sensor-sensor itu pengen awet atau bertahan lebih lama kan kita harus ngerti tuh yang namanya elektronika. Misalkan kabel ini terus butuh resistor yang seberapa besar, terus diodenya dipakai ini enggak. Nah, terus di transistor tadi merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier atau penguat. Transistor memiliki banyak fungsi seperti pemutus tegangan, penyambung tegangan, modulasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor, contoh-contoh transistor. Nah, kemudian ada IC. IC merupakan komponen aktif yang terdiri dari gabungan ratusan transistor, bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya. Jenis-jenis IC dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu IC analog, IC digital, dan IC campuran. Ini ada IC analog, IC digital, dan IC campuran. Nah, tadi kan dari komponen aktif, nah ini ada yang namanya komponen pasif. Komponen adalah jenis komponen yang memiliki karakteristik tidak memerlukan arus eksternal untuk dapat digunakan atau beroperasi. Berikut beberapa komponen yang masuk dalam kelompok komponen pasif. Itu ada resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Resistor memiliki beberapa jenis, yaitu resistor fix dan resistor variabel. Nah, gunanya apa sih resistor nih? Ini itu yang contoh komponen elektronika yang seringlah digunakan di penerapan IoT. Misalkan kita punya IoT nih, IoT buat nyalain lampu otomatis nih kalau gelap gitu kan. Kan kita pasti ada nih sumber tegangannya itu dari mana, terus dari sumber tegangan itu kan buat nyalain si lampunya tuh. Kalau sumber tegangannya nggak bisa diminimalisir, langsung masuk semua dayanya ke si lampu, otomatis kan lampunya bakalan kelebihan muatan. Jadi bakalan
langsung pecah gitu kan, itu langsung mati. Nah, itulah gunanya si resistor. Dari tegangan tadi mau masuk ke lampu itu kan biar nggak semuanya daya masuk ke sana. Nah, itulah dibutuhkan si resistor atau penghambat arus listrik. Ini ada resistor tetap, resistor variabel, itu ada potensio. Nah, potensio ini kan kita bisa seberapa kuat tegangan yang masuk kan. Nah, ada kapasitor juga. Pokoknya di bagian komponen elektronika tuh ya nggak bisa jauh lah dari IoT. Jadi kita selalu pakai sih namanya komponen elektronika ini yang buat IoT, yang mau kita rancang lah IoT-nya. Ini ada simbol-simbol dasar nih. Sebenarnya nggak bakalan kepake semua kalau ini. Cuman kan kita harus tahu buat gimana sih rangkaian IoT yang bagus itu gimana, rangkaian elektronika yang bagus itu gimana. Itu kan penting juga kan buat ya kalau rangkaian kita bagus gitu kan otomatis si sensor sama aktuator kita itu punya daya tahan lebih lama jadi nggak gampang rusak gitu. Ada rangkaian elektronika. Nah, selanjutnya kita ke jenis dan cara kerja aktuator. Kan di awal tadi saya bilang ada yang namanya di perception layer. Di perception layer itu ada yang namanya sensor, ada yang namanya aktuator. Nah, aktuator ini adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan sistem mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik. Namun ada aktuator yang menggunakan angin atau cairan. Aktuator biasanya adalah suatu output dari sistem yang dikendalikan microcontroller. Contoh, ada motor DC, ada relay, terus servo motor, stepper motor. Nah, jadi itu cara kerjanya si aktuator ini, misalkan ada data nih, data dikumpulin dari sensor. Dari sensor nih, misalkan kita inilah boolean antara true sama false. Misalkan ada tipe datanya dia mengirimkan ini true bakalan dikirimin ke microcontroller. Dari microcontroller ini diolah nih. Kalau dari si sensor dia mengatakan true, aku pengen ngapain? Misalkan ada kita punya gerbang otomatis nih. Otomatis kalau pengennya true, kita pengen gerbangnya itu kebuka. Nah, disitulah cara kerjanya si aktuator. Aktuator ini menerima data dari si microcontroller. Misalkan aku kalau diolah nih dari true, berarti gerbangnya kebuka. Kalau false, berarti gerbangnya masih tetap ketutup. Nah, itulah kerja aktuator itu gerak mekanis. Jadi buat misalkan on off, buat gerakin, buat nyalain pompa. Nah, seperti itulah itu yang namanya aktuator. Ini ada aktuator linear, aktuator putar, sama aktuator elektromagnetik. Nah, pokoknya aktuator tuh pokoknya gerak mekanis begitu. Nah, ada yang namanya relay, motor DC. Kalau relay ini itu tuh nerima datanya low sama high, ya gitu antara 1 sama 0, true atau false gitu. Jadi kalau misalkan berharap true, berarti relaynya nyala. Nyala ini buat apa? Ya buat nyalain pompa. Kalau dari si relay ini. Gitu. Pokoknya konsep utama dari si aktuator itu kan pokoknya gerak mekanis lah. Dia nerima data dari microcontroller, misalkan menerima datanya nih, terus ya diolah buat digerakin di aktuator gitu. Terus selanjutnya kita ke jenis dan cara kerja sensor. Nah, ini yang pertama nih, pengertian sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan. Banyak lah sensor ini menerima datanya itu banyak. Contoh-contoh sensor itu juga banyak kalau mau kita tahu. Ada jenis-jenis sensor aktif dan pasif, sensor analog dan sensor digital.
Nah, di sini nih ada sensor aktif nih, sensor peer namanya. Sensor aktif adalah jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi sehubungan dengan efek eksternal yang diberikannya. Sensor aktif ini disebut juga dengan sensor pembangkit otomatis. Contohnya itu ada sensor peer. Sensor peer ini gunanya buat apa sih? Nah, sensor peer ini apa? Gunanya itu buat mendeteksi gerakan. Misalkan ada gerakan yang bergerak, ada sebuah benda yang bergerak di depan sensor ini, itu bakalan ditangkap datanya. Jadi kalau ada yang lewat, itu nanti bernilai 1, misalkan nggak ada yang lewat bernilai 0 gitu. Jadi tipe datanya cuma 2, boolean dia, true or false, 1 atau 0. Pasti cuma gitu kalau si sensor peer ini, sensor gerak, mendeteksi gerak. Terus ada sensor pasif. Sensor pasif ada jenis sensor yang dapat menghasilkan sinyal output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Itu contohnya si thermocouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas atau suhu yang diterimanya, kan sensor suhu. Kemudian ada juga yang namanya si sensor analog. Sebuah sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluaran kontinu yang dihasilkan oleh sensor analog ini banding dengan pengukuran. Berbagai parameter analog ini diantaranya suhu, tegangan, tekanan, pergerakan, dan lain-lain. Kalau sensor tekanan gitu kan, ini sensor kecepatan juga, ada namanya sensor cahaya, terus ada sensor soil. Ini sensor soil ini untuk kelembapan tanah. Nah, ada juga sih contoh hasil pembacaan sensor analog. Hasil pembacaan sensor analog berupa gelombang berdasarkan besarnya tegangan yang dihasilkan oleh pembacaan sensor. Gambar di samping adalah hasil pembacaan. Nah, ini kan sensor pendeteksi api. Nah, itu dibuat dalam bentuk grafik seperti ini. Dalam bentuk grafik ini juga bisa kita misalkan pengen tahu seberapa besar gitu, datanya juga bisa. Tapi ini kan diubah dalam bentuk dari data misalkan bertipe integer gitu kan, terus pengen dibuat dalam bentuk grafik, itu bisa. Terus contoh-contoh sensor analog, ada sensor cahaya atau LDR, light dependent resistor. Pada dasarnya adalah sebuah komponen yang memiliki resistansi yang dapat berubah-ubah sesuai dengan cahaya yang diterima. Terus ada juga sensor tekanan atau pressure sensor, terus sensor soil, terus ada sensor gas. Jadi contoh tipe-tipe sensor tuh banyak. Ada sensor heart rate. Terus, nah ini masuk ke sensor digital. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit akan non-kontinu dengan waktu dan dapat dipresentasikan dalam bit. Output digital dapat dalam bentuk logika 1 atau logika 0, on atau off. Sinyal fisik yang diterimanya akan dikonversi menjadi sinyal digital di dalam sensor itu sendiri tanpa komponen eksternal. Contohnya sensor suhu digital, sensor peer, sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini bentukannya itu hampir sama kayak si sensor peer. Tapi kalau peer itu kan cuma baca ada gerakan atau enggak, 1 atau 0 doang. Tapi kalau di sensor ultrasonik ini, itu tuh bisa kita pengen, misalkan distance-nya seberapa jauh. Misalkan saya punya sensor di sini, ada barang di sini, nah itu seberapa jauh itu bisa, ada rumus distance-nya lah. Jadi dari si sensor ini, dia tuh bakal ngeluarin gelombang, sinyal-sinyal gitu. Dia pas waktu nabrak ke si bendanya, dia kan bakalan otomatis si gelombangnya itu balik lagi. Nah, dari berangkat sama baliknya sinyal itu bakalan dihitung, tinggal dibagi 2. Nah, itulah jarak antara si sensor dengan si bendanya itu. Nah, pembacaan hasil sensor digital. Kemudian ada juga sensor suhu di DHT11. Sekarang ada juga yang udah lebih upgrade daripada DHT11 ini yang namanya DHT22. Terus ada sensor digital. Nah, sensor ultrasonik sebenarnya ini dari receiver. Nah, kan dia ada 2 nih, ada receiver sama transmitter. Jadi dari receiver nih ngeluarin gelombang, oh nabrak ke objeknya, balik lagi. Nah, ini yang bakal dihitung sebagai jaraknya itu. Nah, ada rumusnya jarak waktu nih. Jarak sama dengan 3/4 kali waktu bagi 2. Gitu. Nah, kan dari sensor nih, terus sensor itu kan dapat data, terus datanya mau diapain? Nah, itulah gunanya elemen unit pemproses sensor, processing unit
Itu ada yang namanya Arduino atau Raspberry. Sebuah perangkat keras yang bertugas untuk mengolah, menampilkan, dan menyimpan data hasil pembacaan sensing unit. Elemen pemproses minimal memiliki CPU dan storage dalam beroperasi. Contohnya ada Arduino, ada Raspberry, ada SP8266, ada SP32. Nah, tadi kan kita udah bahas sensor nih, terus ya lanjut kita ke Electronic Development Board. Ini adalah suatu kumpulan komponen hardware yang terdiri dari CPU, memori, peripheral input-output, dan membentuk sistem menyatu dalam PCB yang dapat digunakan sebagai pengembangan atau eksperimen sistem elektronika. Jadi di development board ini tuh kita bisa ngapain aja. Misalkan sensor ini mau kita apain, mau kita bikin apa gitu bisa. Misalkan kita punya sensor suhu itu. Sensor suhu kita datanya kita olah di Arduino, misalkan kita pakainya Arduino ya kan, terus Arduino itu punya IDE, nggak Arduino IDE. Nah di situ kan kalau Arduino ini kan bahasanya lebih ke C ya, C++ gitu. Terus tinggal kita proses aja datanya, misalkan kita punya suhu, misalkan suhunya di bawah 25 derajat, suhunya di atas 33 derajat. Terus dari Arduino ini, misalkan suhunya di atas 33 derajat tadi, kita pengen buat nyalain si aktuator tadi kan gerak mekanis, misalkan buat nyalain kipas angin. Nah itu bisa jadi dari sensor dibaca misalkan suhunya segini, terus diolah nih, dibikin logiknya di Arduino ini. Misalkan udah kita pengennya buat nyalain kipas, udah tinggal kita bikin codingannya buat si nyalain kipas gitu. Terus bedanya antara Arduino sama ESP ini apa? Kalau ESP ini kita udah bisa via WiFi, jadi tinggal kita konekin ke HP kita bisa proses langsung dari HP kita. Tapi kalau si Arduino Uno ini kayaknya dia belum support WiFi. Kalau ESP32 ini tuh versi upgrade-nya dari si ESP8266. Kalau Raspberry Pi ini juga lebih mahal lagi nih, ini lebih bagus misalkan buat mengolah datanya. Nggak terbatas gitu. Nah ini ada kalau pakai Arduino. Nah gini lah gambarannya sih Arduino itu ada buat sinyal, terus ada buat ini input dayanya seperti apa, positif negatifnya itu ada. Nah, ini pin analog yang namanya pin analog mempunyai 6 buah pin analog A0 sampai A5 yang digunakan sebagai input analog. Terus ada pin digital, ada pin serial, kemudian buat komunikasi serial. Nah, ini misalkan satu Arduino kita kurang nih apa colokan buat kabelnya, terus kita pengen hubungin dua Arduino itu bisa. Nah seperti inilah kurang lebih si Arduino-nya. Ini ada SP8266, SP32. Nah kita udah nih cukup buat si pengenalan IoT, terus arsitektur IoT, jenis-jenis aktuator udah, terus jenis-jenis sensor udah, terus pengenalan development board-nya udah. Nah kita langsung agak praktek kecil-kecilan aja buat daripada kan masih bingung nih kan gunanya ini buat apa, ini buat apa. Ini ada contoh penerapan sederhananya. Ini saya udah buat. Ya ini buat gambaran dari IoT tadi, IoT sederhananya di sini. Nah kita punya yang namanya sensor. Nah ini sensor ultrasonik tadi. Apa sih gunanya sensor ultrasonik tadi? Yaitu buat misalkan ngukur nih ada seberapa jauh jarak benda yang ada di dekat dia. Terus kita punya development board nih, kita pakai Arduino Uno. Kita nih ya, kita punya si resistor. Terus kita punya buat si 7 segment display. Ada button juga, terus ada lampu LED. Nah, tinggal kita rangkai gini aja. Ini ada Arduino.
Ini ada breadboard. Nah, breadboard ini gunanya apa sih? Misalkan kan kurang nih, misalkan titik-titiknya ini kurang, bisa kita bikin di sini. Nah, tinggal dikoneksiin aja. Yang pertama dilakuin yaitu ngubungin Arduino-nya ini ke Dayan ya. Terus ada 5 volt, ini buat tegangan positif, ya ini buat negatif. Tinggal kita hubungin. Nah, dari setiap lampu-lampu ini itu tuh terhubung ke pin input button juga. Nah, langsung aja ke codingannya. Nah, kan bahasa yang dipakai itu C++ nih, Aussie ya, mirip. Nah, bukan mirip lagi sih, memang itu yang dipakai. Terus dari, nah, echo. Jadi sensor tuh dia punya 4 pin. VCC ya, ini positif, GND minus, dan trig sama echo buat ngirimin datanya. Tinggal kita ini aja, kalau VCC sama GND itu nggak perlu diinisiasi di codingannya. Jadi itu kan buat power. Si VCC sama GND-nya itu buat power. Jadi yang perlu kita inisiasi di codingannya yaitu si trig sama si echo. Nah, echo-nya di pin 5 nih. Tinggal kita hubungin ke pin 5. Terus trignya ke pin 4. Ini pin 4. Terus nah ada LED nih, LED merah ke A0, LED hijau ke A1, LED biru ke A2. Nah, di strukturnya codingannya si Arduino ini ada yang namanya void setup, void loop. Nah, itu setup ini gunanya buat menginisiasi pin kita, dan void loop ini gunanya buat ngejalanin si codingan kita. Nah, jadi di void setup nih itu gunanya buat inisiasi pin-pin yang bakal kita gunain. Misalkan ini nih, pin mode 6, 7 sampai 11 sampai 12. Ini kan yang kita pakai buat si 7 segment. 7 segment ini dia tuh punya banyak kaki-kaki lah, kaki-kaki buat sinyal, penghubung sinyalnya. Ada 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kenapa 7? Jadi kenapa 7? Nah, karena di 7 segment itu ada 7 titik nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setiap garis ini itu pakai satu pin input. Jadi kan banyak kan, jadi harus diinisiasi banyak. Pin mode 6 output, 7 output. Nah, pin mode ini sebagai output atau input. Kan kita pengen si layar ini menghasilkan apa? Menghasilkan cahaya gitu kan, biar nampilin. Nah, itu kan ini sebagai output. Nah, ini LED juga sama, ini sebagai output. Yang lampu-lampu ini kan sebagai output. Nah, terus ada button nih, pin button. Nah, ini sih kita pengen sebagai input atau output. Nah, kan kita pengen dia sebagai input kan. Nah, jadi kita inisiasi input. Terus ini juga, ini bakalan sebagai input nih, karena kan kita bakal ngatur jaraknya seberapa jauh. Nah, itu sebagai input juga. Kalau trig, nah ini sebagai output. Terus tinggal lanjut aja nih ke void loop, ini buat menjalani codingannya. Nah, kita punya di sini variabel yang namanya duration. Duration ini tuh gunanya buat apa? Ya tadi, duration itu seberapa jauh objek yang berada di dekat sensor, terus diinisiasiin ke sini nih, disimpan datanya di distance. Nah, kalau serial print ini buat apa? Buat nampilin datanya di serial monitor. Nah, di sini buat nampilinnya. Nah, distance, duration, nah kita punya di sini. Nah, terus ini kita masuk ke perkondisiannya. Kalau logiknya ini kita bebas, kita punya apa aja itu bebas. Nah, kalau di sini aku tuh pengen kalau sensornya itu jaraknya masih kurang dari 50 cm, itu tuh bakal nampilin angka 1 di displaynya. Itu caranya gimana? Tinggal kita anuin semuanya di pin mode-nya 7 segment, tinggal kita ubah di pin berapa dia bakalan nyala. Jadi di pin 7 sama pin 9.
pin 7 sama 9 itu tuh di sini. Ini pin 7, ini pin 9. Kan tadi udah kita atur di sini ya. Di sini. Nah, itu buat nyalain di displaynya. Nah, terus kalau udah nyala, misalkan angka 1, terus lanjut kita pengen nyalain si lampu LED-nya. Dia pengen, nah kalau di sini itu digital red, LED red, high. Kalau yang di sini high itu dia buat nyalain si lampunya. Dia kan LED merah high. Berarti kalau di objeknya itu di antara jarak 0 sampai 16, berarti dia bakal nyalain si LED merah. Nah, terus lanjut nih, kondisi kedua. Kalau jaraknya di atas atau sama dengan 50 terus kurang dari 100, itu bakal nyalain angka 2. Angka 2 kan gini. Sap, gini, gini. Nah, tinggal kita atur aja di sini, mana yang bakal nyala, mana yang mati, itu bisa diatur. Terus kalau udah nyala, itu bakal nyalain warna LED warna apa? Itu warna hijau kan yang high di sini. Itu bakal nyala di sini. Terus, nah kondisi ketiga, kalau lebih dari 100, lebih atau sama dengan 100, terus kurang dari 150, itu bakal jadi angka 3. Kan nyala gini. Ini mati. Terus nyalain si LED blue. Terus kalau enggak di atas 150, dia bakal nyalain nyalain semua. Nah, kalau button interrupt nih, ini nggak perlu lah dulu. Ini beda materi nanti. Langsung kita start simulation aja. Nah, tuh. Ya kan bakal nyala semua nih. Kenapa dia nyala semua? Nah, misalkan kita punya nih di 28. Nah, nih. Kalau kita jaraknya kurang dari 50, tadi kan bakal nyalain jadi angka 1 sama LED warna merah yang nyala. Tuh, kalau kurang dari 50 nih, kan bakal nih si angka 1 nih 45, 44 masih. Tapi kalau kita udah lebih dari 50 dan kurang dari 100, tuh bakal nyala warna hijau sama angka 2. Terus kalau di atas 100, nah bakal jadi angka 3 sama LED birunya nyala. Terus kalau di luar 150, nyala semua gitu. Nah, ya. Kalau di luar jangkauan, ya sama kayak di atas 150 tadi, bakalan nyala semua. Terus balik lagi nih di bawah 50 ya. Nah, jadi angka 1. Nah, inilah apa penerapan sederhananya si IoT itu. Ada sensor, ada development board gitu. Tapi ini masih jauh dari kata yang namanya IoT lah kalau pengen menerapin IoT beneran. Ini kan cuma contoh kecilnya aja. Terus ada contoh yang lainnya juga. Ini kan tadi kita pakai namanya sensor ultrasonik ya. Terus kita pengen pakai yang namanya sensor peer. Bedanya apa sih sensor peer sama ultrasonik tadi tuh? Nah, di sini jelasnya. Ini ada peer sensor, ada piezo. Piezo ini kayak speaker lah dia, speaker. Jadi kalau ada di sini tuh konsepnya kalau ada objek yang kedetek sama si sensor peer ini, dia bakalan nyalain si speaker gitu. Langsung start simulation aja. Ke kodenya dulu. Nah, tinggal kita pin mode. Nah, mana yang kita atur mana yang sebagai output dan mana yang sebagai input. Terus tinggal dibikin apa kondisinya. Kalau si peer ini nah ini kalau ada ini terus dinyalain nih di piezonya. Nah, di sini nih ada maling ditulisnya. Misalkan kita start nih. Nah ini kan di luar jangkauannya si sensor nih, objek ini nih. Dia nggak bakalan nyala si speakernya karena ini di luar si jangkauan sensor. Tapi kalau ini masuk, didetek nih ada yang lewat, ada maling. Di serial monitornya lah ada maling gitu. Nah, jadi ini juga contoh penerapan IoT lah, smart things ini hitungannya.
smarting, misalkan kita pakai di rumah, ada yang ngelangkahin pintu kita misalkan tanpa kita ketahui langsung nyala alarm. Nah, ini bisa pakai sensor ini gitu. Mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan, dan contoh ini ya, contoh sederhana IoT yang kita buat yang udah ada di Tinkercad tadi gitu. Terus selanjutnya ke Q&A session. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ini ada yang bertanya nih ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Harry dari ITERA, izin bertanya dalam konteks perkembangan teknologi IoT yang semakin mendapat berbagai sektor. Ya, bagaimana kita dapat memastikan bahwa keamanan data dan privasi pengguna tetap terjaga? Apakah ada kerangka kerja atau praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan ini sambil tetap meneruskan inovasi dan adopsi teknologi IoT yang luas? Iya. Gila itu. Jadi kalau menurut aku, buat si keamanan data sama privasi pengguna, kalau menurutku itu semakin inilah itu tergantung apa, maksudnya ke konsep arsitektur si IoT-nya gitu. Jadi kan misalkan kalau di IoT 3 layer tadi itu kan datanya kan open gitu kan, misalkan semua bisa akses gitu. Tapi yang di sini kan kalau kita pakai yang namanya IoT 4 layer, IoT 5 layer, itu kan datanya di proses di middleware ini. Data yang melalui database digembokkan, disimpan dan diproses sesuai dengan kebutuhan. Nah, kan di sini juga ada yang namanya API kan. Terus kalau setauku ya, kalau datanya itu udah disimpan, misalkan kita punya disimpan di API, terus pengen diakses, itu kan harus punya token gitu nggak sih? Kalau ini buat ngakses data dari API itu kan datanya dari si sensor masuk, terus dijalanin dari network ke middleware. Nah, middleware ini kan datanya disimpan kan, misalkan disimpan di si API itu. Nah, biar nggak gampang diakses orang lah, nggak gampang diakses sembarangan. Jadi kalau kita mau mengakses data dari API itu, kita butuh token. Nah, token inilah yang bersifat private. Kalau setahu gitu sih, biar aman gitu kan. Jadi kita pakai arsitektur itu yang 4 layer, 5 layer, yang semakin kompleks lah hitungannya. Nggak cuma 3 layer. Mungkin gitu aja buat jawaban Hatiti Fadila. Dari Fatur Rahman. Tidak ada pertanyaan Kak, sudah jelas semua. Ya udah, kalau udah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin jawaban saya juga misalkan masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga webinar ini dapat
menambah wawasan kita semua. Amin. Terima kasih semua.